teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Itulah wasiat sang Maulana, Muassis NWDI tercinta. Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, ya, dan seluruh unsur pemerintahan daerah, baik di kecamatan maupun Kabupaten Karawang. Kita doakan beliau-beliau mampu tegak teguh menunaikan amanahnya, insya Allah. Yang saya hormati dan saya banggakan, para pengurus wilayah NWDI Jawa Barat dan para pengurus daerah NWDI se-Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati para tamu undangan, para pengurus, ada hadir dari Partai Perindo yang juga ikut bersama, alhamdulillah, terima kasih. Yang saya hormati dan saya banggakan, ikhwati fillah, saudara-saudaraku para pimpinan Nurul Haramain NWDI Bogor, ada Ustadz Wahyu, ada Ustadz Enjang, ada Ustadz Yudi, dan seluruh asatidz. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dimudahkan mengemban amanah, membangun pondok pesantren di Karawang ini dan mensyiarkannya untuk kemaslahatan umat. Anak-anakku, para santri-santriwati yang berbahagia, sedikit saja saya menyampaikan pada kesempatan ini. Pertama, mari kita bacakan suratul Fatihah untuk almarhum Haji Nur Hasan dan semua keluarga beliau yang telah wafat. Semoga Allah Ta'ala melapangkan beliau-beliau semua di alam kubur, dan semoga amal-amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikaruniakan keturunan yang mampu mengamalkan birrul walidain dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kenapa saya mengajak kita membaca Fatihah untuk almarhum? Karena semua yang ada di dunia ini ada sebabnya. Apapun yang terjadi yang sampai kepada kita, katakanlah nikmat, baik itu lahir maupun batin, pasti ada wasilahnya. Saya misalnya, atau kita semua yang sekarang hadir di tempat ini, pasti punya wasilah sehingga hadir di dunia. Wasilah untuk lahiriah kita, untuk badan kita ini adalah al-walidain, kedua orang tua kita. Setelah kita lahir, kemudian sampai hari ini kita melewati jenjang-jenjang pendidikan, dari dasar, menengah, tinggi, sampai kemudian berkiprah di tengah masyarakat, pasti juga ada wasilahnya, guru-guru kita. Di tengah masyarakat pun, kalau kita bermasyarakat, tidak mungkin kita hidup sendiri. Maka ketenangan kita ketika hidup di tengah masyarakat itu juga ada wasilahnya, keluarga, tetangga, dan sahabat-sahabat kita. Dengan kata lain, bapak-bapak dan ibu, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa hari ini, kita hari ini tidak pernah lepas dari masa lalu dan generasi sebelum kita. Karena itu, setiap kali kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa wasilahnya. Kalau hari ini kita dapat pondok liat, walaupun belum sepenuhnya tuntas, bahkan mungkin baru tahap-tahap awal. Ketika kita melihat pondok pesantren Nurul Haramain NWDI Karawang ini, insya Allah sekian waktu ke depan akan terbangun bangunan-bangunan yang insya Allah menjadi tempat anak-anak kita menuntut ilmu. Tapi bahkan pun hari ini ketika itu semua belum ada, jangan lupa wasilahnya.
Siapa wasilahnya? Almarhum dari Bapak Haji Nur Hasan dan keluarga yang telah bermurah untuk mewakafkan hartanya untuk kemudian dibangun pondok pesantren. Pelajaran bagi kita juga bapak-bapak dan ibu sebagai orang tua hari ini. Dulu Bapak Haji Nur Hasan itu ketika hidup di zamannya, dia seperti kita hari ini. Ada hartanya, ada anaknya, ada karirnya, ada usahanya. Alhamdulillah beliau ternyata tidak hanya berpikir untuk hidup pada hari itu, tapi juga dia menyiapkan bagaimana supaya bisa selamat di dalam kehidupan yang panjang, yang kita sebagai umat Islam meyakini bahwa kehidupan kita ini masih sangat panjang, hanya sebagian kecil saja kita lewati di dunia ini. Selebihnya ada kehidupan yang panjang kelak di akhirat. Bapak Haji Nur Hasan itu dia cerdas, dia berdoa, dia berikhtiar, dan saya yakin hari ini adalah bagian dari pengabulan doa beliau. Maka pelajarannya untuk ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak dan kita semua, jangan putus berdoa dan berikhtiar untuk menanam kebaikan. Kalaupun Allah tidak mewujudkan pada masa kita hidup, Allah tidak akan menzolimi kita, akan diwujudkan pada saat dan waktu yang tepat. Alhamdulillah. Coba kita renungkan bapak-bapak ibu, apa kata baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau katakan, ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini buah dari doa saya, yaitu doa ayah saya. Saya ini buah dari doa nenek moyang saya. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Coba Nabi Ibrahim berdoa, Bapak Ibu, di tengah Mekah yang gak ada manusia saat itu, kecuali hanya ada istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail. Kemudian putranya Ismail menjadi besar dewasa, lalu bahu-membahu dengan ayahnya Ibrahim berdua membangun kembali Ka'bah, sehingga tegak dan terus menerus menjadi tempat tawaf manusia insya Allah sampai hari kiamat. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Ya Allah, saya mohon dari keturunan saya Engkau bangkitkan seorang Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buah dari doa nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Berapa jarak antara Ibrahim dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ribuan tahun. Artinya apa? Tidak ada doa baik yang tersia-siakan. Karena itu untuk kita semua ini pelajaran. Sekian tahun yang lalu almarhum Bapak Haji Nur Hasan berdoa. Saya yakin pasti berdoa. Ya Allah, saya berniat di tempat ini akan terbangun sarana pondok pesantren. Sekian puluh tahun kemudian hari ini, alhamdulillah. Jadi hari ini adalah pengabulan doa yang dipanjatkan sekian puluh tahun yang lalu. Karena itu untuk kita semua tidak ada yang sia-sia dari doa kita. Tidak ada yang sia-sia dari munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, pasti Allah akan kabulkan. Waktunya tidak disebutkan, pasti Allah kabulkan. Itu yang pertama, pelajaran dari almarhum Bapak Haji Nur Hasan. Yang kedua, pelajaran hari ini adalah saya ingin kita semua juga belajar dari keturunan almarhum Bapak Haji Nur Hasan. Termasuk keturunan dari Bapak Haji Marullah yang mewakafkan tanahnya 1 hektar di Sukabumi. Apa pelajarannya? Bapak Ibu, pengen jadi keturunan yang berbakti? Ingin mendapatkan berkah birrul walidain?
Kurang keras ibu-ibu, ingin dapat berkah birrul walidain? Ingin kita menjadi orang yang mendapatkan keberkahan birrul walidain? Kalau orang dapat berkah birrul walidain, itu kata sebagian ulama tidak ada lagi keberkahan yang lebih besar untuk kemudian menyelamatkannya dalam kehidupan di akhirat kelak. Salah satu cara untuk mendapatkan birrul walidain, kalau kata Rasul, apa caranya? Kalau orang tua masih hidup, bil ihsan ilaihim, ya, selalu kita baik. Jadikan orang tua itu mahkota di atas kepala kita. Layani dengan baik. Berucaplah yang baik. Jangan tampakkan, ya, katakanlah wajah yang tidak menyenangkan di depan orang tua kita. Nah, ketika sudah wafat, cara kita birrul walidain salah satunya kata Rasulullah SAW adalah infadu ahdihima, menunaikan komitmennya, menunaikan cita-citanya yang belum sempat mereka laksanakan ketika mereka masih hidup. Orang tua kita pengen bangun masjid misalnya, udah dia sampein sama kita berulang-ulang, duh saya pengen bener bangun masjid, gak usah besar-besar tapi yang penting ada, kalaupun gak masjid ya minimal musola, kita dengar dan kita mampu, jangan diam. Ketika meninggal orang tua kita, sampai dia meninggal dia belum bisa melaksanakan niatnya, kita ambil alih niat itu untuk kita tunaikan. Itu cara birrul walidain. Nah, hari ini kita saksikan komitmen dari almarhum Bapak Haji Nur Hasan untuk mewakafkan itu. Masya Allah, dilanjutkan oleh anak cucunya. Ini contoh birrul walidain. Alhamdulillah. Kalau saya katakan contoh, berarti kita tiru ya Bapak Ibu ya. Karena itu Bapak-bapak Ibu-ibu coba ingat-ingat. Kalau misalnya Bapak Ibu sering sama orang tua dan sekarang orang tuanya sudah meninggal, ingat-ingat, ada nggak cita-cita orang tua yang disampaikan sama kita yang nggak kesampaian? Dia keburu meninggal, ada nggak? Misalnya orang tua pernah ngomong, aduh saya pengen bener, tuh ada panti asuhan di sana, ada 30 anak yatimnya, saya pengen 10-nya itu biaya sekolahnya dari saya misalnya. Keburu meninggal. Kalau kita mendengar itu dan kita tahu belum ditunaikan oleh orang tua kita, ambil alih. Kalau kita mampu, dulu orang tua saya pernah berikrar, pernah punya niat, karena dia sudah meninggal, saya ambil alih. Biar saya yang menunaikan komitmen cita-citanya itu. Itulah birrul walidain. Keturunan Bapak Haji Marullah juga seperti itu, alhamdulillah. Jadi Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian, ini cukup 2 saja pelajaran kita hari ini ya dari pendirian pondok pesantren ini. Pertama, jangan lupa wasilah kebaikan yang sampai pada kita. Sehebat-hebatnya murid tetap seorang murid. Jangan sombong sama gurunya. Sekaya-kaya anak, sehebat-hebat anak, ya tetap anak. Jangan takabur sama orang tuanya. Dan ini berlaku bukan hanya dalam konteks orang tua dan anak, guru dan murid, tapi juga kehidupan sosial kita. Kalau di suatu tempat ada tokoh-tokoh orang tua, kita muliakan. Walaupun sekolah kita lebih tinggi. Tingginya sekolah bukan menunjukkan kemuliaan. Tingginya sekolah hanya menunjukkan lama kita belajar. Kalau ada orang lebih tua, ada tokoh yang di situ sudah lama berkhidmat untuk masyarakat, datang ke situ, kulunun. Apa bahasa Sundanya kulunun tuh? Sampurasun. Sampurasun. Assalamualaikum. Jangan datang gaya-gaya, apalagi seakan-akan lebih tahu.
Ingat bahwa daerah itu yang kita datangi sudah dijaga oleh orang itu selama puluhan tahun. Beliau sudah berjaga dan menjaga agama, menjaga perdamaian, menjaga ketentraman, menjaga kerukunan. Terus kita datang, masyarakat sudah aman damai. Jangan merasa paling hebat, paling pintar. Datang, minta doa, minta petunjuk. Itulah Islam, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan ibu-ibu dari Majelis Taklim dari Jakarta juga datang ya. Alhamdulillah. Mana ibu-ibu? Wah, alhamdulillah banyak pakai seragam, bagus-bagus seragamnya. Bu, setiap langkah itu dihitung hasanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah itu hasanah, kebaikan, dan satu hasanah bi asyri amsalihha, 10 pahalanya. Ada yang hitung berapa langkah sampai sini? Hah? Alhamdulillah ada bis ya. Ya. Jadi kalau disuruh milih jalan kaki apa naik bis, mau pilih mana, Bu? Hah? Ya. Walaupun yang disebut dalam hadis itu satu langkah ya, bukan satu putaran roda ya. Tapi Allah Maha tahu ya. Nah, satu hal yang ingin saya pesan untuk pondok pesantren ini, Bapak Ibu, kita perlu ingat ya. Kan di dunia ini ada yang dunia ini katanya berubah terus, benar. Ya. Dulu pondok pesantren sederhana, sekarang pakai gedung hebat-hebat. Ya. Bahkan alat komunikasi kita juga sekarang semua punya handphone, dulu nggak ada. Dunia memang berubah, tapi ini perlu kita ingat, tidak semua hal di dunia boleh berubah. Ada hal-hal yang tidak boleh berubah dan memang harus tetap ada, terus tetap kita jaga. Ya. Iman Islam, iman takwa, nilai-nilai. Jadi pondok pesantren boleh saja dibuat semegah mungkin, sehebat mungkin, tapi nilai-nilai kesantrian itu tidak boleh berubah. Saya pesan kepada Nurul Haramain, silahkan santri-santri kita dididik melek teknologi. Dia tahu bagaimana menggunakan alat komunikasi, internet, digital, segala macam. Silahkan didik supaya pandai, kalau perlu coding biar dia bisa membuat program, tapi di hatinya itu letakkan nilai-nilai iman, Islam, ihsan, hubbul waton, cinta tanah air. Itu tidak boleh berubah. Insya Allah Nurul Haramain ini kader-kader NWDI. NWDI itu didirikan oleh Maulana Syekh, pahlawan nasional satu-satunya dari NTB, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada 1937 di Lombok. Alhamdulillah sampai hari ini tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita saksikan salah satu pondok pesantrennya diresmikan mulai berdiri di Karawang ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mau berpantun. Ya. Pohon kelapa menjulang tinggi, padi menghijau terhampar luas. Mari bersama jaga NKRI dengan membangun generasi yang cerdas. Satu lagi, Nurul Haramain nama pondoknya. Turi Karawang tempat berdirinya. Santrinya gigih mencari ilmu dan hikmah untuk membangun Indonesia yang berkah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas pantun yang agak ngarang-ngarang sedikit, tapi mudah-mudahan memberi semangat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mohon maaf lahir dan batin.
Semoga pertemuan kita ditulis oleh Allah menjadi kebaikan untuk menambah amal-amal kebaikan kita, menghapus kesalahan dan kekhilafan kita, dan menjadi wasilah untuk keberkahan bagi orang tua kita. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tuan Guru Suhaidi, terima kasih dari Jakarta, ya, jauh-jauh datang kemari. Beliau ini orang tua NWDI untuk di daerah Jakarta, juga Jawa Barat. Ada Kang Ferry juga, Ferry Kurnia. Beliau juga berkesempatan hadir, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.